Ayo, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 4 teori belajar humanistik akan mempresentasikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Raihan Pradana Kurniawan, NIM 017. Dan nama saya Venika Merandani, NIM 024. Dan nama saya Putri Nabila, NIM 021. Kenalkan, nama saya Alfiana Nurfaya dengan NIM 08. Teori belajar humanistik pengetahuan andragogi. Andragogi adalah pendekatan pendidikan yang berfokus pada pembelajaran orang dewasa, berbeda dengan pedagogi yang lebih berorientasi pada pembelajaran anak-anak. Andragogi menitik beratkan pada karakteristik ketuhanan, kebutuhan, dan pengalaman unik orang dewasa dalam proses pembelajaran. Beberapa prinsip andragogi yang penting meliputi kemandirian, pengalaman, tujuan yang relevan, pembelajaran yang problematis, pembelajaran sepanjang hidup, partisipasi aktif. Pendekatan andragogi didasarkan pada pemahaman bahwa pembelajaran orang dewasa berbeda dari anak-anak. Pendekatan andragogi dapat digunakan dalam berbagai konteks seperti pendidikan dewasa, pelatihan kerja, dan pengembangan profesional. Andragogi adalah bidang studi dan pendekatan pendidikan yang difokuskan pada pelajaran orang dewasa. Kelompok diskusi dan relevansi. Dalam konteks kursus atau pelatihan, guru atau instruktur menggunakan pendekatan andragogi dengan orang dewasa, menghormati pengalaman dan kebutuhan mereka dalam pembelajaran. Berikut adalah beberapa contoh penerapan prinsip andragogi dalam konteks pembelajaran orang dewasa. 1. Pelatihan kerja. 2. Kursus online untuk profesional. 3. Pembelajaran sepanjang hidup. Dalam semua contoh ini, pendekatan andragogi memperhatikan karakteristik dan kebutuhan individu dewasa dalam proses pembelajaran. Andragogi memiliki banyak aspek penting positif dalam konteks pendidikan orang dewasa. Beberapa diantaranya meliputi pemberdayaan, pembelajaran yang praktis, fleksibilitas, relevansi. Dilanjutkan oleh teman saya. Montessori, The Absurd Mind. Salah satu ide mendasar dalam metode Montessori adalah absurd mind, atau pikiran yang mudah. Atau pikiran yang mudah menyerap, yang menyatakan bahwa anak-anak memiliki kemampuan luar biasa untuk belajar dengan cepat dan mudah melalui proses menyerap segala sesuatu di sekitar mereka. Sifat berpikir serapan dalam mengasuh anak. Masa emas anak merupakan masa penting bagi orang tua untuk mengenalkan pendidikan formal. Namun terbagi menjadi dua bagian, yaitu 1. Kelompok usia 0 sampai 3 tahun sedang dalam tahap penyerapan. 2. Anak yang cukup umur menyerap ruh mempunyai kecerdasan yang sempurna. Prinsip Montessori. Prinsip Montessori adalah pendekatan pendidikan yang dikembangkan oleh Dr. Maria Montessori. Prinsip-prinsip ini menyakup pemahaman bahwa setiap anak memiliki potensi untuk yang perlu dihargai dan diberi kesempatan untuk berkembang.
Beberapa prinsip utama Montessori meliputi lingkup yang siap, kemandirian, materi Montessori, guru sebagai pengamat, pembelajaran aktif, periode kepekaan, kesalahan sebagai peluang. Prinsip-prinsip ini membentuk dasar pendekatan Montessori dalam pendidikan anak dan mengutamakan pembagian pribadi anak, eksplorasi aktif, dan kemandirian dalam belajar. Dari kesimpulan tersebut adalah manusia terlahir tanpa insting, namun manusia memiliki inteligensi dan keingintahuan atau development of will. Hubungan dengan the absorbment, anak dimampukan agar dapat membangun melalui penyerapan yang luar biasa. Oleh sebab itu, the absorbment ini membantu orang tua untuk menciptakan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak. Oleh sebab itu, the absorbment ini membantu orang tua untuk menciptakan lingkungan yang terbaik untuk anak-anak. Lingkungan tak perlu fancy atau mahal. Dengan proses ini, kita bisa menghadiahkan diri kita untuk selalu ada bagi anak-anak yang penuh kesabaran, simpati, kehangatan, dan cinta. Dan akan dilanjutkan oleh teman saya. Neil, the freedom to learn Sumril School. Kebebasan untuk belajar adalah hak asasi manusia yang penting dan merupakan salah satu prinsip dasar dalam pendidikan. Ini mengacu pada kebebasan individu untuk memilih apa yang ingin dipelajari, bagaimana cara belajar, dan di mana mereka ingin belajar. Selanjutnya, kebebasan untuk belajar juga mencakup kebebasan dalam memilih metode belajar yang sesuai. Beberapa orang mungkin lebih responsif terhadap pendekatan belajar visual, sementara yang lain mungkin lebih suka melalui pendekatan auditif atau kinestetik. Kebebasan untuk memilih metode belajar yang paling efektif bagi individu dapat meningkatkan pemahaman dan pencapaian akademik. Selain itu, kebebasan untuk belajar juga berarti memiliki akses yang adil dan setara terhadap pendidikan. Ini berarti tidak akan diskriminasi dalam memberikan kesempatan belajar kepada individu berdasarkan latar belakang mereka seperti ras, agama, jenis kelamin, atau status sosial. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Dalam masyarakat yang mendukung kebebasan untuk belajar, individu dapat mengembangkan minat, bakat, dan pengetahuan mereka dengan cara yang memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Ini dapat mendorong inovasi, pemikiran kritis, dan kreativitas, serta membantu membangun masyarakat yang lebih inklusif dan berbudaya. Teori belajar humanistik adalah pendekatan dalam psikologi dan pendidikan yang menekankan peran aktif individu dalam proses belajar. Teori ini menganggap bahwa manusia memiliki dorongan untuk tumbuh, berkembang, dan mencapai potensi penuh mereka. Salah satu tokoh utama dalam teori belajar humanistik adalah Carl Rogers, seorang psikolog terkenal. Menurut Rogers, kebebasan untuk belajar memainkan peran penting dalam pengembangan pribadi. Berikut adalah beberapa prinsip kunci teori belajar humanistik terkait kebebasan untuk belajar. Yang pertama, pusatkan pada individu. Kedua, kebebasan dan otonomi. Ketiga, penerimaan dan dukungan. 4, pembelajaran yang berpusat pada pengalaman. 4, pertumbuhan dan aktualisasi diri. Penerapan teori humanistik dalam proses pembelajaran melibatkan pendekatan yang lebih berorientasi pada individu, memahami kebutuhan dan motivasi siswa, dan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan pribadi. Berikut adalah beberapa aspek penerapan teori humanistik dalam proses pembelajaran. Yang pertama, pemahaman kebutuhan siswa. Kedua, pendekatan berpusat pada siswa. Ketiga, keterlibatan emosional. Yang keempat, pembelajaran berbasis pengalaman. Yang kelima, penghargaan dan umpan balik positif. Dalam teori belajar humanistik, kebebasan untuk belajar dianggap sebagai faktor yang penting dalam menciptakan lingkungan pembelajaran yang memungkinkan perkembangan pribadi yang optimal. Dengan memberikan kebebasan kepada individu untuk mengendalikan proses belajar mereka sendiri, diharapkan mereka dapat merasa lebih termotivasi, mengembangkan minat yang lebih dalam, dan mencapai pertumbuhan pribadi yang lebih signifikan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Rogers Felix Station. Teori belajar Rogers merujuk pada pandangan pendekatan humanistik dalam pendidikan yang dikemukakan oleh
belajar Rogers. Teori ini dikenal sebagai pemusatan pada Killen atau pemusatan pada individu. Teori ini menekankan pentingnya pengalaman dan persepsi individu dalam proses pembelajaran. Beberapa poin kunci dari teori belajar Rogers. 1. Penerimaan dan pemahaman. Rogers meyakini bahwa individu belajar lebih efektif ketika mereka merasa diterima dan dipahami oleh pendidik atau orang lain. Ini menciptakan suasana pembelajaran mandiri. Teori Rogers menekankan pembelajaran yang mandiri, di mana individu memiliki kontrol atas pembelajaran mereka dan mengambil inisiatif dalam mencari pengetahuan. Lingkungan yang mendukung untuk mencapai pembelajaran yang efektif. Lingkungan belajar harus menciptakan suasana yang bebas dari hukuman, mendukung eksplorasi, dan memberikan kesempatan untuk berinteraksi dengan materi pelajaran. Dalam teori belajar Rogers, hubungan antara pendidik dan peserta didik memiliki peran sentral dalam membantu individu mencapai potensinya. Pendekatan ini sering digunakan dalam konseling dan pendidikan yang berfokus. 1. Aktualisasi diri. Rogers percaya bahwa setiap individu memiliki dorongan bawaan untuk mencapai potensi maksimal mereka yang disebut sebagai aktualisasi diri. 2. Self-concept. Merujuk pada gambaran. 3. Pendekatan kepribadian. Teori Rogers menekankan pentingnya pendekatan non-direktif dalam proses belajar. 4. Empathic understanding. Menganggap empati sangat penting dalam proses belajar. 5. Kebebasan dan kemandirian. Rogers menggarisbawahi pentingnya memberikan siswa kebebasan untuk mengajar. Aktualisasi diri adalah konsep yang mengacu pada proses individu mencapai potensi penuh mereka dan menjadi pribadi yang sejati. Dalam pandangan Rogers, aktualisasi diri terjadi ketika individu merasa diterima, dipahami, dan tidak dikondisikan secara negatif oleh lingkungannya. Materi humanistik adalah pendekatan dalam ilmu sosial dan humaniora yang menekankan pada pengertian dan penghargaan terhadap pengalaman manusia, nilai-nilai kebebasan, dan potensi kreatif individu. 1. Psikolog humanistik menekankan pada pengertian dan penghargaan terhadap pengalaman. Filsafat humanistik menekankan pada 3. Sastra humanistik mengeksplorasi pengalaman manusia. 4. Pendidikan humanistik. 5. Seni humanistik. Langkah-langkah pembelajaran dengan pendekatan teori humanistik. 1. Menentukan tujuan-tujuan pembelajaran, menentukan materi belajar. 2. Mengidentifikasi kemampuan awal. 3. Mengidentifikasi topik-topik pembelajaran yang memungkinkan siswa secara aktif melibatkan diri atau mengalami dalam belajar. 4. Merancang fasilitas belajar seperti lingkungan dan media pembelajaran. 5. Membimbing siswa belajar secara aktif. 6. Membimbing siswa untuk memahami hakikat makna dari pengalaman belajarnya. 7. Membimbing siswa memuat konseptualisasi pengalaman belajar. 8. Membimbing siswa dalam mengaplikasikan komponen-komponen baru situasi nyata. 9. Mengevaluasi proses dan hasil belajar. Macam-macam humanistik. Teori belajar Horkheims. 2. Teori belajar Bloom dan Krop. 3. Teori belajar Charles Rogers. 4. Teori belajar Maslow. Teori humanistik melibatkan beberapa prinsip kunci, yaitu 1. Pandangan positif terhadap manusia. 2. Menekankan pada kebebasan dan tanggung jawab individu. 3. Fokus pada pengalaman subjektif dan makna hidup. 4. Menyoroti pentingnya hubungan interpersonal dan interaksi positif dalam perkembangan pribadi. Ciri-ciri teori belajar humanistik. 1. Menekankan proses aktualisasi diri. 2. Proses merupakan hal yang sangat penting dan menjadi fokus belajar. 3. Tidak ada yang lebih berhak mengatur proses belajar. Peran guru dalam teori belajar humanistik.
1. Mengajarkan keterampilan belajar. 2. Membantu siswa mengembangkan dirinya. 3. Memberikan suatu kegiatan yang menarik sehingga peserta didik akan sangat belajar. 4. Memberikan motivasi agar peserta didik termotivasi untuk belajar. 5. Memberi pilihan untuk peserta didik tentang apa yang akan dipelajari. 6. Menciptakan peluang untuk kerjasama. Konsep diri swab konsep ini adalah gambaran Maslow Hierarchy of Needs, pengetahuan kebutuhan teori psikologi, bahwa kebutuhan untuk bertahan hidup harus dipenuhi sebelum individu dapat memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Seiring berjalanan waktu, para pemikir lain telah mengubah dan memvisualisasikan ulang hierarki Maslow dengan cara yang berbeda, menguraikan atau membagi tingkatan atau mengusulkan model gimana kebutuhan diurutkan secara berbeda. Selain penerapan psikologinya banyak disiplin ilmu yang telah menemukan model sebagai alat pengajar yang berguna. Perilaku yang terkait dengan kebutuhan ini dipandang sebagai motivasi, kekurangan karena merupakan sarana untuk mencapai tujuan. Kebutuhan fisiologis adalah kebutuhan biologis untuk kelangsungan hidup manusia, misalnya udara, makanan, minuman, tempat tinggal, pakaian, kehangatan, seks, dan tidur. Kebutuhan rasa aman, orang ingin merasakan keteraturan, prediktabilitas, dan kendali dalam hidup mereka. Kebutuhan akan penghargaan adalah tingkat keempat dalam hierarki Maslow dan mencakup harga diri, prestasi, dan rasa hormat. Kebutuhan aktualisasi diri adalah tingkat tertinggi dalam hierarki Maslow dan mengacu pada realisasi potensi seseorang pembunuhan diri, pencarian, pertumbuhan pribadi, dan pengalaman puncak. Transformational learning. Setiap orang belajar secara berbeda dan memahami berbagai cara manusia belajar sangatlah penting bagi keberhasilan pendidikan. Guru dan siswa sama-sama dapat memperoleh manfaat besar dan pemahaman bagaimana pembelajaran bekerja untuk siswa yang berbeda. Pembelajaran transformatif adalah salah satu teori pembelajaran dan secara khusus berfokus pada pendidikan orang dewasa dan pembelajaran dewasa muda. Menemukan bahwa pembelajaran orang dewasa melibatkan mengambil hal-hal yang kita yakini dan pikirkan semasa kecil, dan membiarkan refleksi kritis pengajar berdampak pada transformasi menuju apa yang seharusnya kita yakini dan pahami sekarang. Pembelajaran didefinisikan sebagai suatu orientasi yang menyatakan bahwa cara pembelajaran menafsirkan kembali pengalaman indera mereka adalah inti dalam membuat makna dan karenanya belajar. Setiap orang belajar secara berbeda dan memahami berbagai cara manusia belajar sangatlah penting bagi keberhasilan pendidik. Bahwa siswa memiliki kesepakatan belajar dan mengajar yang penting terkait dengan pengalaman masa lalu mereka, menemukan bahwa refleksi kritis dan tinjauan kritis dapat membawa pada transformasi pemahaman mereka, karena anak-anak seringkali tidak mengalami transformasi yang sama dengan pengalaman belajar mereka. Menjalani dan mencoba peran baru sebagai bagian dalam pembelajaran transformasional, kita perlu bertindak dalam pembelajaran transformatif, mengeksplorasi dan mencoba memahami perubahan adalah kunci keberhasilan.
Membangun efikasi diri adalah peran dan hubungan baru. Efikasi diri melibatkan kemampuan kita membuat keputusan sendiri dan memiliki keyakinan sendiri. Saat kita mengikuti fase pembelajaran transformatif, sangatlah penting untuk membangun kepercayaan diri terhadap keyakinan dan pemahaman kita dan terus mempraktikkan siklus transformatif ini seiring kita bergerak maju. Kesimpulan teori humanistik. Teori belajar humanistik menekankan pada pengembangan potensi pribadi individu, termasuk aspek emosional dan psikologis. Kesimpulannya adalah bahwa dalam pendidikan, pendekatan memperingatkan kebutuhan psikologis dan emosional siswa dapat meningkatkan hasil pembelajaran. Teori ini menekankan pentingnya otonomi, motivasi intrinsik, dan pemahaman diri dalam proses belajar. Teori belajar mempunyai unsur hukum, di antara lain memiliki 3 hukum. Yang pertama, hukum kesiapan, hukum latihan, dan hukum dampak atau akibat. Sekian presentasi dari kelompok 4. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.